Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Kembali kita bertemu untuk belajar matematika bersama di SMP Negeri 36 Semarang. Masih di bab 9 di pertemuan ke-11 kali ini untuk bab statistika. Secara khusus kita akan membahas pada pertemuan ke-11 ini yaitu menentukan ukuran penyebaran data. Untuk kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan ke-9 dan 10, yaitu 3.8 untuk KD pengetahuan dan 4.8 untuk KD keterampilan. Pengalaman belajar untuk pertemuan ke-11 kali ini, yang pertama, setelah kalian belajar diharapkan dapat menentukan ukuran sebaran data dengan banyak data ganjil. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan ukuran sebaran data dengan banyak data genap. Seperti biasa, Pak Pur mengingatkan pada kita semuanya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jangan lupa 5M anak-anak. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pesan pada pembelajaran kali ini, buanglah sampah pada tempatnya sebagai wujud kepedulian lingkungan. Mari anak-anak kita lanjutkan pembelajaran kita. Simak pembelajaran dengan baik berikut ini. Kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan ukuran penyebaran data. Yang pertama kita informasikan yaitu jangkauan. Jangkauan itu adalah salah satu ukuran penyebaran data. Selain jangkauan, terdapat ukuran yang lain yaitu kuartil. Penyebaran data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Adapun ukuran penyebaran data itu antara lain satu, yaitu jangkauan. Ya, jangkauan itu adalah salah satu dari ukuran penyebaran data. Yang kedua, kuartil bawah atau kuartil 1. Ketiga, kuartil tengah atau median. Dan yang keempat adalah kuartil atas atau kuartil 3. Contoh, perhatikan kumpulan data berikut. Tentukan jangkauan kuartil, kuartil tengah, kuartil atas, dan jangkauan interkuartil. Khusus untuk banyak data ganjil diinformasikan. Kita mulai pembahasannya.
alternatif penyelesaian. Terlebih dahulu, dari kumpulan data yang ada, kuartil dari kumpulan data akan membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kita lihat datanya. Kemudian kita bagi 2 data yang ada. Jadi siapa 30? Tengah-tengahnya itu ya. 30 adalah median. Mediannya sama dengan 30. Kemudian dari bagian yang pertama ya, antara 18 sampai 29 ini adalah setengah bagian data. Tengah-tengahnya adalah 23. 23 adalah kuartil bawah atau Q1. Sedangkan bagian kedua dimulai dari 30 sampai 39. Tengah-tengahnya tentu 36. Ya. Dan 36 adalah kuartil atas atau Q3. Ini untuk banyak data ganjil ya. Oke. Jadi kalau banyak datanya ganjil, maka mediannya tidak usah mencari rata-rata. Nah, karena ada satu nilai saja. Gitu. Kita lanjutkan. Jangkauan sama dengan 39. Kalian lihat ya. 39 nilai tertinggi atau datum tertinggi dikurangi 18. Ini ada ya datum terkecil atau terendah. Enggak sama dengan 21. Jadi jangkauan data adalah 21. Berikutnya kuartil bawah Q3, kuartil atas Q3 ya. Nah, ini Pak Pur salah ini. Kuartil bawah Q1 23 dia ya. Kemudian kuartil atas Q3 yang betul ya. Q3 sama dengan 36. Ini kuartil atas Q3, yang ini kuartil bawah atau Q1. Terakhir, jangkauan interkuartil, yaitu dari Q3 dikurangi Q1. Q3-nya 36 dikurangi Q1-nya 23, sehingga diperoleh 13. Ini adalah contoh bagaimana menentukan jangkauan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan jangkauan interkuartil untuk banyak data ganjil. Oke? Berikutnya anak-anak untuk contoh 9, 10 ini ada di buku paket ya. Pak Pur contohkan untuk banyak data genap. Adapun alternatif penyelesaiannya, kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi sama ya dengan banyak data ganjil tadi. Nah, ini datanya dibagi menjadi 2 bagian. Nah, perhatikan perbedaannya. Jika data ini genap ya, maka mediannya tidak menunjuk pada satu nilai, tapi di tengah-tengah antara 2 nilai. Sehingga ini harus dicari apa? Rata-rata ya.
Jadi harus dicari rata-ratanya, kalian perhatikan. Nah, jadi mediannya rata-rata antara 245 ditambah 250 dibagi 2, sehingga mediannya diperoleh 247,5. Setengah bagian dari data yang pertama dari 220 berarti sampai 245 ya. Tengahnya ternyata ini antara 230 sampai 240. Ini adalah kuartil bawah atau Q1. Ya, kalian simak. Jadi Q1-nya 230 ditambah 240 dibagi 2 adalah 235. Sekali lagi ini untuk banyak data genap. Berikutnya setengah bagian data kedua dimulai dari 250 sampai dengan 270. Nah, ini tengahnya antara 250 dengan 260 ya. Ini adalah kuartil atas atau Q3. Iya. 250 ditambah 260 adalah rata-ratanya dibagi 2 ya, 255. Sehingga dari contoh 9-10 diperoleh median atau Q2-nya adalah 247,5. Kemudian kuartil bawahnya atau Q1 235 dan kuartil atas atau Q3-nya 255. Kalau jangkauannya bagaimana? Jangkauannya berarti data tertinggi 270 kita selisihkan atau kita kurangi dengan 220 sehingga jangkauan datanya adalah 50. Itu ya. Kemudian jangkauan interkuartilnya berarti Q3 255 dikurangi Q1 235 sehingga masih 20 ya anak-anak ya. Ya, jadi kesimpulan akhir jangkauannya adalah 50. Kemudian Q1-nya 235, Q2-nya mediannya 247,5. Kemudian Q3-nya 255 dan jangkauan interkuartilnya adalah 220. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini pada pertemuan ke-11, dimana kita belajar bagaimana menentukan ukuran penyebaran data dari banyak data ganjil dan genap. Anak-anak, semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan kita sampai di akhir pembelajaran kita, yaitu kesimpulan. Mari Pak Pur bantu kalian untuk membuat kesimpulan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu mengenai jangkauan. Jangkauan suatu data itu adalah selisih antara datum tertinggi atau terbesar dengan datum terkecil dari suatu kumpulan data tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kuartil. Kuartil itu terdiri atas 3 macam, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas atau Q3 ya. Kemudian yang ketiga yaitu jangkauan interkuartil. Itu adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah anak-anak ya. Kemudian dari pembelajaran ke-11 ini bersumber dari buku siswa Matematika semester 2 ya, untuk edisi 2017.
Akhirnya matur nuwun. Semoga selalu sehat kalian semua bersama keluarga. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila Pak Bro membuat kesalahan atau kekeliruan. Sampai bertemu kembali. Dan pesan terakhir dari Pak Pur, kerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru dengan baik dan penuh tanggung jawab. Akhirnya Pak Pur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.